Setelah Bibi Sukriti membuat Santanu luluh hatinya hingga akhirnya Santanu ikut memberikan nama anak Ridhoi. Semua orang pun senang karena anak itu menyukai nama yang diberikan oleh Santanu. Hingga pada suatu saat Asmita termenung di dapur sendirian. Ia merasa bingung dengan tingkah dan kelakuan Santanu yang terkadang jahat dan terkadang baik. Bahkan Asmita merasa bingung kenapa anak Ridhoi tersebut menyukai nama yang diberikan oleh Santanu. Saat Asmita termenung sendirian, datanglah Bibi Sukriti menghampiri Asmita. Namun Asmita segera berpura-pura seperti tidak terjadi sesuatu. Namun Bibi Sukriti mengatakan, "Asmita, kau jangan pura-pura. Kau sedang berpikir bagaimana bisa anak Ridhoi bisa menyukai nama yang diberikan oleh Santanu ya?" Bibi Sukriti pun kembali berkata, "Jika seorang bayi menyukai seseorang, maka bisa dipastikan orang itu adalah orang baik," ujar Bibi Sukriti. Namun Asmita tak setuju, karena selama ini perlakuan Santanu padanya begitu jahat. Meski terkadang Santanu menyelamatkan nyawanya dan Santanu berlaku baik padanya. Namun Bibi Sukriti menjelaskan, bisa saja kita salah melihat pada Santanu yang sekarang sedang jahat. Namun di balik kejahatannya itu ia menyembunyikan kebaikannya. Maka untuk mengetahuinya, segera kau telusuri apa yang membuat Santanu menjadi jahat padamu. Hingga membuat Asmita tertegun mendengar perkataan Bibi Sukriti tersebut. Asmita berpikir, oh benar juga ya. Kenapa aku tidak menelusuri akar permasalahan kenapa Santanu menjadi jahat seperti ini? Asmita belum menyadari jika kejahatan Santanu sekarang ini adalah akibat ulahnya yang menuduh dan memenjarakan Santanu karena telah dituduh membunuh Ridhoi. Santanu merasa tidak pernah membunuh Ridhoi hingga ia merasa ditipu oleh Asmita. Saat Asmita berbincang-bincang dengan Bibi Sukriti, ternyata Santanu sedang menggendong anak Ridhoi sambil membawa bermain anak tersebut. Membuat Nipedita kebingungan mencari keberadaan Mauni. Nipedita pun menanyakan keberadaan anak Ridhoi tersebut pada Asmita, hingga keduanya kebingungan mencari di mana anak Asmita tersebut. Saat mereka kebingungan, Santanu datang menghampirinya sambil menggendong anak tersebut. Namun dengan segera, Nipedita segera menghampiri Santanu dan ingin mengambil anak tersebut dari gendongan Santanu. Namun ternyata anak tersebut tak mau diambil dari gendongan Santanu. Ia malah menangis saat Nipedita mengambilnya. Nipedita pun menyuruh Asmita untuk mengambil anak tersebut dari gendongan Santanu. Namun tetap saja anak tersebut malah menangis saat Asmita mengambil dari gendongan Santanu. Anak itu lebih nyaman saat Santanu menggendongnya. Dan kembali disinilah benih-benih cinta antara Santanu dan Asmita kembali muncul. Hingga saat upacara pemberian hidir di bibir anak Ridhoi, Asmita dan Santanu dengan tak sengaja bersama-sama menjadi orang yang pertama meletakkan anak tersebut ke keranjang tidurnya. Hingga membuat Nipedita marah kepada keduanya dan menganggap itu semua telah direncanakan oleh Asmita dan Santanu. Hingga akhirnya Nipedita ingin menampar Asmita. Namun saat Nipedita menampar Asmita, Santanu menahannya, membuat Nipedita semakin berang. Asmita merasa bahagia telah dibela oleh Santanu. Namun akhirnya Nipedita pun membawa bayi tersebut ke kamarnya dan semua orang pun bubar hingga tersisa Santanu dan Asmita. Namun saat Asmita ingin meninggalkan Santanu, ia tertahan karena gaunnya tersangkut pada gelang Santanu, membuat keduanya tertegun dan adegan romantis pun terjadi di sini. Saat Asmita mencoba melepaskan gaunnya dari gelang Santanu, keduanya pun terbawa baper.
Namun Santanu dengan segera menyembunyikan rasa bapernya tersebut. Ia dengan ketus berkata kepada Asmita, "Kau jangan berusaha mendekatiku sekarang. Jangan pernah berpikir aku akan baik padamu." Ucap Santanu pada Asmita membuat Asmita terkejut. Hingga Asmita pun berkata, "Lalu kenapa engkau menyelamatkanku dari tamparan Nipedita tadi?" Namun saat Santanu belum sempat menjawab, terdengar Mazumdar terbatuk-batuk di dalam kamar, membuat Asmita dan Santanu terkejut. Asmita dan Santanu pun masuk ke kamar Mazumdar. Terlihat Mazumdar sedang terbaring dan merasakan sakitnya sedang kambuh. Semua orang panik melihat Mazumdar kambuh dan terbatuk-batuk. Asmita berinisiatif mengambil segelas air putih ke dapur. Namun saat Asmita pergi ke dapur, Santanu melihat air putih di atas meja. Ia pun segera mengambil air putih tersebut, lalu memberikan minum kepada Mazumdar. Namun saat Santanu ingin memberikan minum kepada Mazumdar yang sedang terbatuk-batuk, datanglah Beauty dan Nilambar menghentikan Santanu yang akan memberi Mazumdar minum. Ia menyebut Santanu ingin meracun Mazumdar karena ia melihat sendiri Santanu memberikan racun pada gelas itu, hingga membuat semua orang pun terkejut mendengar perkataan Beauty tersebut. Namun Santanu tak mendengarkan tuduhan Beauty. Ia tetap ingin memberi Mazumdar minum. Hingga membuat Mas Mik pun ikut bicara dan melarang Santanu memberikan minum kepada Mazumdar. Ia menyuruh Santanu membuktikan pada semua orang jika air tersebut tidak diberi racun dengan meminumnya sendiri. San pun meminumnya hingga tak tersisa. Namun setelah Santanu meminumnya, tak terjadi apa-apa, hingga membuat Santanu pergi meninggalkan mereka yang telah kembali menuduhnya. Beauty terkejut karena Santanu tidak terlihat keracunan. Sedangkan Beauty yakin ia sendiri yang memberi racun pada air tersebut agar Santanu dituduh membunuh Mazumdar. Sedangkan Asmita juga terkejut. Jika memang benar San ingin meracuni Mazumdar, kenapa ia sendiri yang meminum racunnya? Hingga akhirnya Asmita pun menyusul Santanu keluar. Dan benar saja saat Santanu ingin memasuki mobilnya, Santanu sempoyongan merasakan racun yang diminumnya. Asmita segera menolong Santanu. Ia kembali bertanya-tanya dalam hati, jika Santanu benar-benar yang meracuni, ia tak akan meminumnya sendiri. Pastinya ada orang ketiga yang sengaja memberi racun pada minuman itu. Asmita pun dengan segera mengobati Santanu. Meski dalam guyuran hujan, Asmita terus menemani Santanu yang tak sadarkan diri hingga Asmita pun tertidur. Namun saat Santanu terbangun, ia terkejut melihat Asmita berada bersamanya. Asmita menjelaskan jika dirinya baru saja meminum racun dan aku mencoba mengobatimu. Namun Santanu dengan marahnya membentak Asmita dan berkata, "Pertama kau memberi saya racun dan sekarang kau menyelamatkanku. Apa yang kau inginkan, Asmit?" Ujar Santanu. "Aku telah baik pada anakmu dan memberikannya nama, tapi kau malah meracuniku," ujar Santanu kembali. Di sini Santanu kembali salah sangka pada Asmita dan semakin membuat Santanu benci pada Asmita. Beauty dan Nipedita benar-benar telah membuat Asmita dan Santanu saling sangka dan saling tuduh. Santanu pun berjanji akan semakin membenci Asmita. Namun Asmita terus memohon pada Santanu agar dia tak menekan kebaikan yang ada pada diri Santanu dan berhentilah menjadi penjahat. Namun Santanu dengan lantang menjawab jika dia tak akan menjadi baik dan aku pastikan aku semakin membencimu dengan gairah, ujar Santanu sambil meninggalkan Asmita. Asmita pun berpikir jika ia akan mengungkap siapa yang telah meracuni air tersebut. Pada episode selanjutnya, Asmita terus-menerus memberi perhatian pada Santanu. Meski Santanu tetap menutup diri ya. Dan episode selanjutnya pula, Beauty kembali membuat rencana agar Santanu seolah membuat Mazumdar terbunuh.
Hingga akhirnya Mazumdar masuk rumah sakit dan Santanu dibenci oleh keluarganya. Namun videonya saya akan upload di video selanjutnya.